ketika kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan, kita bermain-main dengan kasih karunia Tuhan itu, maka Tuhan katakan akan terjadi lebih buruk. Ketika saudara sudah disembuhkan Tuhan, ketika saudara sudah dibebaskan Tuhan, tapi saudara bermain-main lagi dengan dosa itu, kata Tuhan akan terjadi lebih buruk. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Kristus. Kita mengucap syukur pagi hari ini atas semua kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita ada di bulan Agustus, bulan kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Tanggal 17 Agustus kita akan merayakan itu. Dan kita bersyukur hari ini kita sudah dimerdekakan Kristus dari perbudakan dosa. Bukan hanya dari penjajahan Belanda atau Jepang, tapi dari perbudakan dosa. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan, satu tema namanya tanggung jawab anugerah. Saudara, bukan hanya sekedar kata tanggung jawab, tapi tanggung jawab anugerah. Mari kita melihat itu dari Yohanes pasal 5. Saya akan menyampaikan saudara pada kita. Saya baca ayat 14 saja saudara. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saya ulang sekali lagi. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Kalau kita bandingkan dengan Yohanes pasal 8 saudara, sama juga pernyataan ini yang disampaikan Tuhan Yesus kepada orang-orang, kepada seorang perempuan yang berdosa. Yesus katakan begini. Lalu Yohanes pasal 8 ayat 10. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata padanya, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara-saudara, luar biasa firman Tuhan ini. Kalau kita melihat tadi di Yohanes pasal 5, bagaimana Yesus menceritakan saudara, bagaimana kita melihat cerita ini, Yohanes menyampaikan sebuah cerita, sebuah kisah nyata, di mana ada seorang pria yang sudah 38 tahun sakit saudara. Dan puji Tuhan saudara, Yesus datang di sana dan Yesus bertanya, maukah engkau sembuh? Tetapi jawab saudaraku, pria ini demikian. Kita lihat Yohanes pasal 5. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai menggoncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Saudara-saudara, kita melihat Yesus datang ke Yerusalem. Di sana ada kolam Bethesda. Katanya kalau saudara kolam itu tergoncang, maka orang yang pertama sekali masuk ke kolam itu akan sembuh apapun penyakit mereka, saudara. Dan saya melihat di sini Yesus datang ke kota yang luar biasa, kota Yerusalem. Tetapi dia tidak mencari orang-orang penting di Yerusalem. Dia tidak mencari saudara pejabat-pejabat di sana. Tapi dia mencari orang-orang lumpuh, orang-orang sakit, orang-orang miskin, orang yang menderita, orang yang termarginalkan, orang yang terpinggirkan, saudara-saudara. Bapak Ibu, beda kita ya. Kalau kita ke kota, kita selalu mencari orang hebat, orang penting, saudaraku, pejabat-pejabat, saudara. Tetapi Yesus dia mencari, saudaraku, orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang menderita, orang-orang yang sakit, saudara. Karena Yesus datang, aku datang untuk mencari orang yang hilang. Aku datang sudah mencari orang yang terpinggirkan, saudara. Dan saya pikir hati itu harus ada di hati kita, saudara. Mari kita mencari orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang miskin, orang-orang, saudaraku, yang dihina, saudara. Bapak Ibu, bukan tidak berarti kita sudah tidak perlu mencari pejabat, tetapi mental kita, saudara, harus mental belas kasihan, saudara. Tahukah Bapak Ibu, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, saudaraku, komitmen hidupnya, saudaraku, lebih baik memberi daripada menerima. Lebih berbahagia kita memberi daripada menerima, saudara. Saudara, orang yang sudah dewasa rohani kan selalu berpikir, apa yang harus saya beri, bukan apa yang harus saya minta, saudara-saudara. Apa yang harus saya bisa perbuat,
bukan apa yang diperbuat orang bagi saya, saudara, tapi apa yang saya bisa berbuat bagi organisasi, bagi orang, bagi saudara, bagi sahabat saya. Saudara, itulah yang Yesus lakukan. Dia mencari orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang sakit, orang-orang buta, orang-orang saudaraku yang hilang. Saudara, Yesus menemukan saudaraku pria yang sudah 38 tahun ini sakit, dan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Saudara, kalau ini ditanya pada kita, maukah engkau sembuh? Saudara, sebenarnya jawaban kita iya. Tetapi saudaraku, jawaban ini laki-laki ini, saudara, pria yang sakit ini, dia bilang begini, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai menggoncang. Saudara-saudara, inilah kebiasaan orang, saudara, ya. Tidak berani berkata iya Tuhan, selalu melemparkan kepada orang lain, saudara. Bukankah ini juga bisa terjadi pada kita, saudara? Ketika Yesus bertanya kepada kita, maukah engkau sembuh? Kita akan bikin jawaban, Tuhan, ya, kalau seandainya begini Tuhan. Terus kita bilang, tidak ada orang yang menolong saya Tuhan. Ya, jawaban sebenarnya mau Tuhan itu aja. Tetapi dia pakai alasan. Nah, saudara, manusia juga begitu, saudara. Terlampau banyak kita bikin alasan-alasan untuk Tuhan. Contoh, kalau kita mau beribadah, saudara, kita buat alasan. Itu makanya Tuhan tidak paling suka lihat orang yang banyak alasan, banyak dalil, saudara. Yang sebenarnya jawaban kita, iya Tuhan. Ya, tetapi kita sering kali membuat alasan. Bahkan, saudara, kita melimpahkan alasan itu pada orang lain. Saudara, bukan aku Tuhan, tapi orang lain. Saudara, Tuhan paling tidak suka melihat orang seperti ini. Oleh karena itu hari ini, saudara, kita melihat bahwa kesembuhan yang dialami saudaraku pria ini mutlak itu, saudara, kasih karunia Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan. Saudara perhatikan, saudara, terus Yesus katakan gini, kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara, pria yang 38 tahun yang sakit ini mendapat anugerah dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan. Saudara, apa itu kasih karunia? Pemberian, saudaraku, yang sebenarnya saya tidak layak menerimanya, tapi saya menerima. Itulah kasih karunia Tuhan. Karis, saudara, isi karis itu sebenarnya kebaikan dari Tuhan, saudara, yang diberikan kepada saya dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya saya dan saudara tidak layak menerima itu, tapi Tuhan berikan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena saudaraku amal kita, bukan karena saudara kepintaran kita, tapi itu mutlak karena kasih karunia Tuhan. Dan kasih karunia Tuhan itu tidak pernah menuntut, saudara, tidak pernah saudara menuntut balas jasa. Beda dengan kita mengasihi orang, selalu kita rindu, kita mau dikasih orang, saudaraku. Kita nggak pernah tulus untuk memberi, selalu kita menuntut, saudaraku, dari pemberian kita itu. Mari kita belajar. Saya sedang mempraktekkan, terus belajar Bapak Ibu, untuk saudaraku memberi, saudaraku, tanpa ada tuntutan dan balas jasa. Saya punya komitmen begini. Ketika kita memberi, saudaraku, atau berbuat baik pada orang lain, saudara, kita sudah berbuat baik pada orang lain, terus orang lain sudah berbuat baik pada kita, saudara, maka kita lakukan lagi, kita berbuat baik lagi, saudara. Luar biasa. Makanya Tuhan katakan, saudara, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tidak ada yang bisa, saudaraku, mengalahkan kebaikan. Sejahat-jahat apapun orang pada kita, ketika kita sudah melakukan kebaikan demi kebaikan, saudara, satu kali dia akan, saudaraku, menerima kebaikan itu dan dia baik. Saudara, Yesus mengasihi kita. Kasih karunia Tuhan itu kebaikan dari Tuhan tanpa menuntut, saudaraku, saudara, balas jasa dari kita. Itu kebaikan tanpa syarat. Beda kalau kita berbuat baik, saudaraku, selalu kita bikin syarat. Kalau kau baik sama aku lebih baik. Tapi kalau kau jahat, aku lebih jahat. Yesus tidak pernah begitu. Makanya konsep orang Kristen, saudaraku, tidak perlu menuntut balas jasa. Dan jangan, saudaraku, membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus katakan, saudaraku, pembalasan itu adalah hakku. Kita tidak punya hak untuk membalas, saudara. Yang kita punya adalah mengampuni. Nah, mari kita, saudaraku, kembali kepada saudara. Di mana tadi soal tanggung jawab anugerah itu? Dan ini laki-laki ini, saudara, kurang bertanggung jawab dalam tanggung jawab anugerah. Mari kita lihat bahasa Tuhan Yesus, saudara. Ya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata padanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu
jangan terjadi yang lebih buruk. Sudah, perhatikan ini, engkau telah sembuh. Itu berarti gini, engkau telah mendapat anugerah. Engkau telah mendapat kebaikan dariku. Engkau telah mendapat kasih karunia dariku. Engkau telah sembuh. Saudara dengar baik-baik untuk berkata, ada orang berkata begini, oh bukan Tuhan yang menyembuhkan aku, dokter kok. Oh bukan Tuhan yang menyembuhkan aku, dokter yang menyembuhkan. Makanya orang gak percaya mujizat Tuhan, saudara. Iya betul, dokter itu alatnya Tuhan. Tapi saudaraku dengar baik-baik, kalau bukan Tuhan yang menyembuhkan, kau tidak akan sembuh, saudara. Apapun obat apapun yang kau makan, saudara, kalau Tuhan tidak mengizinkan kesembuhan itu, Tuhan, saudara, kau tidak akan sembuh. Karena saudaraku, hidup mati kita di tangan Tuhan. Engkau telah sembuh, kata Yesus. Jangan lagi berbuat dosa. Di sini Tuhan menuntut tanggung jawab. Sudah. Ketika kita mendapat kasih karunia Tuhan, bukan berarti kita sudah jadi hyper grace. Oh, hidup kita suka-suka, saudara. Kita kan sudah mendapat kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus kan baik, saudara. Maka kita hidup suka-suka. Paulus berkata, jangan kau perbuat kasih karunia Tuhan itu untuk dispensasi melakukan dosa. Tetapi sebenarnya dengan kasih karunia Tuhan itu, engkau harus, saudaraku, semakin saudaraku bekerja, semakin saudaraku taat pada Tuhan. Bukan, saudaraku, kita semakin bermain-main dengan kasih karunia Tuhan itu. Bapak Ibu, mari kita melihat. Ya, saya sampaikan dulu soal tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab, saudara, dalam bahasa Inggris adalah responsibility, respon dan ability. Itu berarti, saudara, kita meresponi dengan baik. Dalam militer, saudara, ya, kata tanggung jawab ini begini: saya mengerjakan perintah komandan, walaupun itu terkadang tidak masuk akal saya. Itu tanggung jawab, Bapak Ibu. Nah, saudara, pengertian, saudaraku, tanggung jawab yang saya maksud bukan sekedar itu, tapi ini tanggung jawab anugerah. Apa maksudnya, saudara, tanggung jawab anugerah? Begini, kebaikan Tuhan yang saya terima, kasih karunia Tuhan yang saya terima, maka saudaraku, saya harus kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Paulus katakan, kerjakanlah keselamatanmu. Bukan berarti kita selamat karena sudah perbuatan baik, bukan, saudara. Tetapi kita sudah, ketika kita sudah diselamatkan Tuhan, kita sudah dalam anugerah Tuhan, kita harus berbuat baik. Jadi saya berbuat baik bukan untuk saya, saudaraku, diselamatkan Tuhan. Saya berbuat baik karena saya sudah diselamatkan Tuhan. Berarti apa itu, saudara? Itulah ucapan syukur saya kepada Tuhan. Oleh karena itu hari ini ada dua hal yang disampaikan kepada kita. Bagaimana kita mengerjakan tanggung jawab anugerah itu, saudara. Pertama, saudaraku, bersyukurlah kepada Allah. Mari kita melihat, saudara, di kitab Roma pasal 6 ayat 17. Ya, nanti kita lihat ini apa ini pria ini tidak tahu bersyukur pada Tuhan. Ya, dia sangat kurang mengucap syukur pada Tuhan. Dari mana kita tahu? Ya, coba kita lihat. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu. Perhatikan. Ya, ketika ditanya, sudah saya nggak tahu. Dia tidak mau menceritakan, saudaraku, ya, kebaikan-kebaikan Tuhan yang dia terima, saudara. Bapak Ibu, mari kita lihat dulu kitab Roma. Nanti kita akan jelaskan soal tanggung jawab anugerah ini. Luar biasa, ya, firman Tuhan. Kita lihat Roma pasal, saudaraku, 6 ayat 17. Ada hal yang indah yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini. Roma 6 pasal 17. Begini. Ya. Tetapi syukurlah kepada Allah. Saya ulang sekali lagi. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudara, tanggung jawab anugerah yang saya maksud pertama, saudara, kita mengucap syukur kepada Allah. Bersyukur kepada Tuhan. Apa dasarnya kita bersyukur? Luar biasa, ya. Paulus katakan, dulu kau itu hamba dosa. Kamu dahulu diperbudak dosa. Kita dahulu sudah diperbudak dosa. Kita mengikuti keinginan-keinginan daging kita, keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Kita diperbudak oleh dosa. Rasul Paulus katakan, kamu telah ada di bawah kuasa dosa dan tidak mungkin kamu bisa keluar dari situ. Tapi syukurlah kepada Tuhan. Kamu telah dimerdekakan oleh Kristus.
Kamu telah dibebaskan oleh Kristus dari perbudakan dosa itu. Saudara, bangsa kita bersyukur pada tanggal 17 Agustus semua akan merayakan itu. Ya, ada yang panjat pinang, saudara, ada yang buat perayaan-perayaan. Kami bikin tanggal 17 itu KKR, saudara. Kalau saudara mau datang boleh. Ya, kebaktian kebangunan rohani. Saudara, kita mau buat, saudara, KKR, ya, kebangunan rohani, saudara. Ya. Bapak Ibu, syukurlah kepada Tuhan. Bangsa kita dimerdekakan dari perbudakan Jepang dan Belanda, saudara. Tetapi Paulus katakan, syukurlah kepada Allah. Kau telah dibebaskan dari perbudakan dosa. Kamu sekarang bukan lagi hamba dosa, tapi menjadi hamba kebenaran. Wah, luar biasa Bapak Ibu. Karena dulu saya ini orang yang diperbudak dosa, tapi puji Tuhan, saya sekarang, saudaraku, menjadi hamba kebenaran. Saya, saudaraku, sudah hidup dalam kebenaran. Kata hidup di sana peripatein. Peripatein itu berarti saya sudah dikuasai oleh kebenaran. Saya sudah dikendalikan kebenaran, bukan lagi dikendalikan oleh dosa. Tapi saya heran ya, ada orang katanya sudah percaya Tuhan Yesus, sudah jadi orang Kristen, saudara, tetapi dia masih dikendalikan, saudara, oleh hawa nafsunya, dikendalikan oleh kepahitannya, dikendalikan oleh iri hatinya, dikendalikan oleh kecemburuannya, bukan dikendalikan oleh kebenaran, saudara. Kita mengucap syukur pada Tuhan. Ini alasan kita bersyukur kepada Tuhan, bahwa kita telah dibebaskan dari, saudaraku, hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Inilah tanggung jawab anugerah. Oleh karena itu, kata Paulus, kalau kau sudah dibebaskan dari itu, kau sudah dimerdekakan dari, saudaraku, dosa itu, apa yang kita lakukan sebagai tanggung jawab kita? Perhatikan, saudaraku, dikatakan di ayat sebelumnya, kita melihat ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih karunia. Itulah tanggung jawab anugerah, tanggung jawab kasih karunia. Saya tidak lagi di bawah hukum Taurat, saya tidak diperbudak lagi oleh dosa, tapi saya sudah ada di bawah kasih karunia. Oleh karena itu, kata Paulus, serahkanlah sekarang anggota tubuhmu, bukan lagi menjadi senjata-senjata kelaliman, tetapi menjadi senjata-senjata kebenaran. Saudara, mulut, kaki, lidah saya akan saya pakai untuk menjadi senjata kebenaran. Menyatakan kebenaran, bukan menyatakan lagi kelaliman, menyatakan dosa, saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik pada kita. Saudara, kita mendapat kasih karunia Tuhan. Oleh karena itu, tanggung jawabilah kasih karunia Tuhan itu. Saya pernah mendoakan orang sakit, saudara, di rumah sakit. Pada waktu itu bapak itu, saudara, sudah diinfus. Saya katakan sudah berapa botol, 9 infus, dan badannya sudah begitu lemah, pucat. Dan dia bilang gini, Pak Pendeta, doakanlah saya, kurasa matinya aku ini, saudara. Ya memang kalau orang sakit ini ya butuh doa ya. Kalau enggak sakit enggak butuh doa, Bapak Ibu. Ya biasalah Bapak Ibu, kalau sakit panggillah Pak Pendeta, saudara, ya. Kalau ya ada berkat, bukan panggil Pak Pendeta. Tapi waktu itu saya di rumah sakit, saya bilang begini, Pak, saya bertanya sama Bapak, kalau Bapak sembuh, kita doakan Tuhan Yesus menyembuhkan, Pak, maukah Bapak berubah? Maukah Bapak bertobat? Saudara, iya, karena cerita istrinya, sudah bapak ini, waduh, begitu kasar, jahat, tidak pernah mengasihi, tidak pernah beribadah. Dia bilang mau, Pak Pendeta. Semua kan mau, Bapak Ibu. Ya siapa tidak mau sembuh kalau sudah sakit, Bapak Ibu. Semua apa yang kita bilang, iya, iya, iya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita doakan, saudara. Dan setelah itu saya mendengar kabar, saudara, dia sembuh. Puji Tuhan, dia sehat, dia kerja kembali, saudara. Tapi yang paling membuat hati saya miris, membuat hati saya, saudaraku, seperti kok begitu ya, kembali lagi pada jalan, saudaraku, yang semula. Dia berbuat dosa lagi. Oleh karena itu kata Yesus begini, jangan berbuat dosa lagi, engkau telah sembuh. Perhatikan Bapak Ibu, ya. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh.
Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara perhatikan, ketika kita sudah mengalami kasih karunia Tuhan, kita bermain-main dengan kasih karunia Tuhan itu, maka Tuhan katakan akan terjadi yang lebih buruk. Ketika saudara sudah disembuhkan Tuhan, ketika saudara sudah dibebaskan Tuhan, tapi saudara bermain-main lagi dengan dosa itu, kata Tuhan akan terjadi yang lebih buruk. Bukankah itu dikatakan pada perempuan itu, aku tidak menghukum engkau, tapi jangan berbuat dosa lagi. Saudaraku, jangan bermain-main dengan kasih karunia Tuhan itu. Paulus berkata dengan kasih karunia Tuhan itu sebenarnya memampukan aku untuk bekerja lebih keras melayani Tuhan. Saudara, yang kedua, apa yang kita lakukan sebagai tanggung jawab anugerah itu? Yang kedua, Bapak Ibu, berbuat kasih. Mari kita lihat Yohanes pasal 8. Sudah, kita perhatikan Yohanes pasal 8. Apa yang dilakukan perempuan berdosa itu? Saudara, coba perhatikan, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, coba katakan, mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Today, hari ini, jangan tunggu besok, Bapak Ibu. Jangan bilangin ada orang, besoklah Pak Pendetaku bertobat, besoklah Pak Pendetaku berbuat kasih, besoklah Pak Pendetaku melayani Tuhan, besok nggak jadi Bapak Ibu. Tapi katakan hari ini Tuhan. Katanya mulai dari sekarang. Start. Saudara, mulai sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Ketika sudah dengar firman Tuhan, Roh Kudus mengisahkan saudara. Dan saudara disembuhkan Tuhan, sudah mendapat kebebasan dari Tuhan, sudah mendapat kemerdekaan dari Tuhan. Katakan, Tuhan, mulai dari sekarang aku tidak berbuat dosa lagi. Dan saudara, apa yang dilakukan perempuan ini? Dia berbuat kasih. Kita lihat Lukas pasal 7. Bagaimana, saudaraku, tindakan perempuan ini? Yesus berkata begini, sebab itu aku berkata kepadamu, ayat 47, dosanya yang banyak telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tapi orang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Saudara, perempuan inilah perempuan yang berdosa. Dikatakan, saudaraku, terkenal dia sebagai perempuan yang berdosa. Bukan terkenal sebagai perempuan artis, perempuan yang cantik, tapi perempuan yang berdosa. Dan seisi kota tahu bahwa dia adalah perempuan yang berdosa. Sudah hidupnya sudah hancur total. Bukankah kita juga hidup kita begitu, saudara? Ketika kita di luar kasih karunia Tuhan, kita adalah orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah hancur total, orang yang tidak ada arti. Dikatakan kita sudah jadi sampah. Tetapi Tuhan mengutip kita, Tuhan mengambil kita, saudara, menjadi orang yang berarti. Dan perempuan ini menyadari hidupnya yang sudah begitu hancur, saudara. Dia datang kepada Yesus, mengucap syukur kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mencium kaki Yesus. Dan saudaraku, dia berbuat kasih, kata Tuhan. Orang-orang yang, saudaraku, yang menyadari dosanya besar diampuni Tuhan, dia berbuat kasih. Inilah tanggung jawab anugerah, saudara. Rasul Paulus menyadari itu. Karena dia adalah orang yang paling, saudaraku, jahat di antara para rasul. Orang yang paling hina di antara para rasul. Tetapi karena dia mendapat kasih karunia Tuhan, saudaraku, dia sungguh-sungguh menyerahkan dirinya pada Tuhan. Walaupun dia harus menghadapi penderitaan yang begitu berat, menghadapi tantangan yang begitu berat, saudara. Dia berkata, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku sampai mencapai garis akhir itu. Panggilan surgawi itu. Itulah tanggung jawab kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu, kita yang sudah mendapat kasih karunia Tuhan itu, mari kita tanggung jawab, Bapak Ibu. Layanilah Tuhan, saudara. Apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepadamu, saudara, kerjakanlah itu. Saudara, orang yang bertanggung jawab, saudara, orang yang sudah menerima kepercayaan dari Tuhan, dan kerjakan itu dengan serius, dengan maksimal kepada Tuhan. Saudara, dengar dengan baik. Dosen saya pernah bilang gini, kalau kamu sudah diberi sebuah tanggung jawab, misalnya kau dipercayakan menjadi pemimpin organisasi, kau dipercayakan menjadi pemimpin sekolah teologi, kau dipercayakan menjadi pemimpin gereja, kau dipercayakan memimpin rumah tangga, dengarkan baik-baik.
Kau harus bertanggung jawab. Kau harus serius mengerjakan itu. Jangan bermain-main di situ. Ketika kau bermain-main di situ adalah dosa sosial. Sebenarnya ada orang yang mampu mengerjakan itu, tetapi kamu sudah dipercayakan, tapi kau bermain-main di tanggung jawab yang sudah diberikan kepada kamu. Itulah dosa sosial. Oleh karena itu ketika kau dipercayakan menjadi seorang pemimpin, dipercayakan menjadi saudaraku orang-orang penting, dipercayakan sebuah jabatan, engkau harus tanggung jawab itu. Engkau harus kerjakan dengan serius. Kenapa? Karena itu saudaraku, tanggung jawab anugerah yang Tuhan berikan kepadamu. Saudara perempuan ini, dia mengerjakan dengan kasih apa yang sudah saudaraku dipercayakan Tuhan kepadanya. Dosanya besar itu diampuni Tuhan. Saudaraku, dia menyadari itu dan dia banyak berbuat kasih melayani Tuhan. Mari saudara, lihat ini, hartanya dipersembahkan oleh Tuhan. Inilah orang yang sudah mendapat kasih karunia Tuhan. Dia bertanggung jawab, saudaraku. Bapak Ibu, saya menyampaikan kepada kita, dengarkan baik-baik saya katakan. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada Tuhan Yesus harus, saudara-saudara, cara berpikirnya, perasaannya, hidupnya harus seperti Kristus. Kristus sudah ketika diberikan oleh Bapa tanggung jawab di dunia ini untuk menyelamatkan orang, saudara, menjadi juru selamat. Dengarkan baik-baik. Dia katanya dia tidak pernah berhenti. Hampir tidak ada waktunya untuk tidur. Dia berjalan dari desa ke kota, saudara, berkeliling memberitakan Injil, melenyapkan segala penyakit, menyembuhkan banyak orang, menghibur orang. Saudara, sebagai hamba Tuhan, saudara, saya harus bertanggung jawab. Bapak, saya katakan pada keluarga saya, kita harus terus mengerjakan gerakan misi untuk menyelamatkan banyak orang. Seandainya Yesus datang, saudaraku, hari ini, saudara, dia akan berjalan keliling dari desa ke kota untuk memberitakan Injil. Tetapi saudara, kedatangan ini kedua kali bukan lagi itu, tapi untuk sudah menghakimi orang, saudara. Yang benar, domba akan ditaruh sebelah kanan, tetapi kambing pemberontak akan ditaruh sebelah kiri. Bapak Ibu, sekarang tugas tanggung jawab kita untuk memberitakan Injil. Kata Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Inilah cara hidup Yesus, saudara. Dia terus bertanggung jawab pada pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada dia, saudara. Dibilang, saudara, tugasku sudah adalah melakukan kehendak Bapa. Ini yang harus kita, saudaraku, teladani. Saya baca yang terakhir, Bapak Ibu, dikatakan di 1 Yohanes, cara hidup kita akan sama seperti cara hidup Kristus. Dia bertanggung jawab dalam anugerah itu. Tanggung jawab anugerah. 1 Yohanes, saudara, dikatakan begini. 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seulang lagi, barang siapa mengatakan bahwa ia dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau saya katakan saya ada dalam Yesus, saya orang Kristen, saya orang percaya pada Tuhan Yesus, maka saya wajib, tidak boleh tidak, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, Yesus bertanggung jawab di dalam, saudaraku, tugas yang Bapa percayakan. Demikianlah cara hidup kita. Kita harus bertanggung jawab dalam anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Kalau sampai hari ini kita masih hidup, ini karena kebaikan Tuhan. Gunakanlah seluruh kesempatan hidup itu untuk melayani Tuhan. Gunakan hartamu, kemampuanmu, talentamu untuk melayani Tuhan. Ini tanggung jawab anugerah. Dan jangan main-main dengan dosa, saudaraku. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus tanggung jawab itu, saudara. Kita harus syukuri pada Tuhan. Kita harus berbuat kasih kepada banyak orang, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.